Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anak Tani. Pada video kali ini kawan-kawan peternak, yang akan kita bahas yaitu pentingnya kualitas ransum atau pakan dan cara pemberiannya kepada ayam petelur. Nah, tanpa berlama-lama kawan-kawan peternak, mari kita ikuti video dan penjelasannya. Ini dia. Ransum yang merupakan komponen utama dalam pemeliharaan ayam petelur ya teman-teman peternak. Biaya ransum juga merupakan yang terbesar dari komponen biaya untuk menghasilkan sebutir telur. Jadi jika kualitas atau jumlah pemberian dan teknik pemberiannya tidak diperhatikan oleh teman-teman peternak, maka akan menyebabkan target performa tidak akan tercapai dan tentunya juga akan menyebabkan kerugian ekonomi. Kemudian pentingnya menjaga kualitas bahan baku ransum. Karena jika kualitas bahan baku yang digunakan bagus dan memenuhi standar ya kawan-kawan, maka ransum yang dihasilkan pun akan baik kualitasnya, sehingga performa ayam menjadi optimal. Sebaliknya, ketika bahan baku yang digunakan kualitasnya buruk kawan-kawan peternak, maka ransum yang dihasilkan pun akan buruk kualitasnya. Selain itu juga kuantitas atau jumlah dari istilah tersebut ialah jika kualitas bahan baku, karena walaupun secara kualitas sudah baik, apabila feed intake atau konsumsi ransumnya tidak tercapai, maka kebutuhan nutrisi ayam tersebut juga tetap tidak akan terpenuhi. Kemudian ransum yang berkualitas adalah ransum yang mempunyai kandungan nutrisi sesuai dengan kebutuhan ayam. Beda jenis ayam, beda pula kebutuhan nutrisinya. Setiap fase pertumbuhan juga membutuhkan jumlah nutrisi yang berbeda-beda ya. Kemudian pada ayam periode starter, kebutuhan proteinnya paling tinggi dibandingkan dengan periode lainnya. Hal ini dikarenakan pada periode starter terjadi perbanyakan dan pertumbuhan sel yang sangat tinggi untuk mendukung pembentukan organ tubuh dan pencapaian bobot badan yang optimal. Kemudian kelanjutan dari masa starter ini kawan-kawan peternak adalah masa grower, yang merupakan masa perkembangan sel-sel organ tubuh. Organ yang terbentuk saat masa starter mengalami pembesaran sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dalam fase ini pertambahan sel ini perlahan akan terhenti ya kawan-kawan peternak dan menjadi proses pembesaran sel, sedangkan konsumsi ransum terus meningkat. Jika kadar protein ransum grower masih sama dengan starter, maka efeknya tubuh ayam akan menyimpan kelebihan protein ini sebagai deposit lemak, di mana pada ayam petelur kelebihannya akan disimpan pada saluran reproduksi. Apabila hal ini terjadi, maka masalah yang timbul saat masa lahir antara lain yaitu dewasa kelamin terlalu dini, kemudian angka kematian tinggi, kemudian masa puncak produksi yang pendek. Sementara ketika masuk masa bertelur atau istilahnya masa lahir, proses perkembangan sel berjalan ini sangat lambat ya kawan-kawan peternak, sehingga pertumbuhan ayam juga akan lambat. Namun proses pembentukan telur baru dimulai. Nah, untuk membentuk sebutir telur dibutuhkan protein dan asam amino yang tinggi. Oleh karena itu, kawan-kawan peternak, kadar protein ransum masa lahir akan ditingkatkan, meski tidak setinggi pada masa starter. Sedangkan untuk ayam umur tua, protein hanya dibutuhkan untuk pembentukan telur saja, sehingga kadar protein pada ransum ayam tua juga menurun. Kemudian kita beralih pada formulasi ransum ayam petelur.
Jenis ransum yang biasa digunakan oleh peternak ayam petelur antara lain adalah yaitu ransum jadi atau pekan jadi. Konsentrat dan sel mixin membuat ransum sendiri. Ransum sel mixin sudah banyak digunakan oleh peternak masa sekarang, terlebih lagi peternak yang fokus pada produktivitas dan daya saing. Sel mixing ini biasanya memiliki harga yang paling murah ya kawan-kawan dibandingkan konsentrat maupun ransum lainnya. Jadi meskipun sesekali waktu harganya bisa lebih mahal dikarenakan harga bahan baku yang meningkat, namun dari segi kualitas ransum biasanya akan lebih tinggi spesifikasinya, kandungan nutrisinya. Hal ini dilakukan sebagai backup ya kawan-kawan, atau safety margin atas bahan baku ransum yang digunakan oleh peternak. Selain itu, ransum sel mixing lebih fleksibel atau lebih mudah disesuaikan dengan kondisi ayam petelurnya, terutama dari tingkat feed intake-nya, konsumsi ransumnya, variasi bahan baku ransum dan tingkat produksi ayam. Saat ayam petelur memasuki masa awal produksi ya kawan-kawan, biasanya tingkat konsumsi ransumnya sulit mencapai standar, terus di bawah standar. Salah satu solusi agar asupan nutrisi ransum ini bisa memenuhi kebutuhan ayam untuk memproduksi telur adalah dengan melakukan perubahan formulasi ransum, yaitu dengan meningkatkan kepadatan nutrisi. Jika dengan target feed intake-nya 115 per ekor, maksudnya di sini 115 gram per ekor per hari, ayam membutuhkan ransum dengan kadar protein kasar yaitu 16,4%. Ini biasa digunakan pada jenis ayam yaitu Isa Brown di usia layer. Namun ketika konsumsi ransum hanya tercapai misalnya 105 gram per ekor per hari, maka kita bisa merubah kadar proteinnya, maksudnya kadar protein kasarnya menjadi 17,96%. Dengan meningkatkan kadar protein kasar menjadi 17,96% seperti tadi, maka ayam petelur ini akan mendapatkan asupan nutrisi yang sama dengan mengkonsumsi ransum sebanyak 115 gram per ekor per hari. Dan hal ini kawan-kawan peternak menjadi lebih mudah dilakukan dan diterapkan jika menggunakan ransum sel mixin di peternakan ayam. Kemudian formulasi ayam petelur di fase starter, formulasi ransumnya untuk ayam petelur fase starter ya kawan-kawan peternak, sel mixin masih belum begitu banyak yang mengaplikasikan. Meskipun sudah mulai beberapa peternak yang sudah sel mixing mulai dari umur 1 atau sampai 10 hari, saat kita melakukan formulasi ransum ayam petelur fase starter, perlu kita memperhatikan tingkat kecernaan nutrisi. Hal ini dikarenakan ayam petelur fase starter untuk metabolisme tubuhnya belum sempurna ya kawan-kawan. Penggunaan enzim harus diperkuat sehingga ayam mampu mencerna bahan baku. Rata-rata peternak masih menggunakan ransum jadi dalam bentuk crumble atau fine crumble. Ransum dari pabrikan ini bisa dikatakan ransum yang sudah diproses atau dimasak atau dipanaskan saat tahapan conditioning. Proses ini bisa meningkat homogenitas ransum, tekstur ransum yang seragam dan meningkatkan kecernaan ransum. Saat menggunakan ransum jadi, perlu kita pantau stabilitasnya ya kawan-kawan, terutama kualitas fisiknya.
mulai dari teksturnya, warnanya, juga baunya, dan jika diperlukan bisa dilakukan pengujian kimia melalui Medilab. Saat performa pencapaian berat badan ayam petelur fase starter ini kawan-kawan peternak tidak tercapai, maka segera evaluasi pencapaian feed intake-nya, cek juga status kesehatannya, terutama penyakit yang mengganggu saluran pencernaan seperti koksidiosis, kemudian kolibalisiosis dan lain-lain. Perlu sekiranya ditambahkan premix seperti mix plus atau mix plus dengan dosis 1 sampai 5 kg per ton. Kemudian kita beralih pada formulasi ayam petelur fase grower. Ayam petelur umur 6 minggu sudah bisa diberikan ransum cell mixing ya kawan-kawan, atau campuran. Ransum ayam petelur fase ini dibagi menjadi 2, yaitu ransum grower dan ransum developer. Ransum grower ini diberikan mulai umur 6 sampai 10 minggu, sedangkan untuk ransum grower diberikan pada 11 hingga 16 minggu. Kemudian kita beralih pada formulasi ayam petelur free layer. Ransum ayam petelur free layer ini bisa diformulasikan secara khusus ya kawan-kawan peternak untuk menggunakan pencampuran antara ransum grower 2 dengan ransum ayam petelur produksi. Ransum free layer ini berfungsi untuk mentransisikan ransum grower ke layer, di mana kadar kalsium ransum free layer ini berkisar 2%. Pemberian ransum free layer ini adalah 16 hingga umur ayam 18 minggu. Kemudian selanjutnya yaitu formulasi ayam petelur fase layer atau fase produksi. Formulasi ransum ayam petelur fase layer ini disesuaikan dengan target feed intake-nya ya kawan-kawan peternak. Selain itu, formulasi ransum untuk ayam petelur muda dan tua, yaitu umur 50 minggu ke atas ya, sebaiknya dibedakan. Kemudian formulasi ransum yang petelur cell mixing di atas merupakan formulasi yang sudah diaplikasikan oleh peternak. Formulasi ini bisa diubah sesuai dengan kondisi masing-masing peternak. Formulasi ini diolah menggunakan Brill Formulation System yang menerapkan metode least cost. Formulasi dengan biaya termurah.